Salam sejahtera, sahabat pencinta tanaman di mana saja berada, selalu sehat dan pastinya tetap semangat. Semoga saja kita semua selalu berada dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oh ya sahabat, pertama kali saya mau mengaturkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang selama ini telah sudi meluangkan waktu untuk menonton, subscribe, like maupun komen di video-video saya sebelumnya. Dan alhamdulillah channel ini ada kemajuan seperti dalam jumlah subscriber maupun dalam jumlah waktu tonton publik. Dan ini tentu saja berkat sahabat semua, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga channel ini cepat berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Leomardo Channel untuk berbagi pengalaman. Baiklah sahabat, pada video kali ini saya memperlihatkan bagaimana cara saya menyambung jeruk lemon ke jeruk pepaya. Ini adalah jeruk pepaya ya sahabat. Seperti yang sahabat lihat di video saya sebelumnya, saya sudah menyambungkan dua jenis jeruk ya, dua jenis jeruk. Ini jeruk asam ya, jeruk lemon. Saya sambungkan ke jeruk pepaya ya. Ini jeruk manis dekopon. Ini juga jeruk manis dekopon ya, sahabat. Sudah saya sambungkan. Ini jeruk lemon. Saya sambung ya, sudah saya sambung. Jadi ada dua varietas yang sudah saya sambungkan dengan jeruk pepaya ini. Tapi sahabat ya, memang sebetulnya banyak konten-konten penyambungan jeruk ya di YouTube. Tapi karena ada netizen yang memohon kepada saya untuk memperlihatkan bagaimana cara saya menyambung jeruk lemon ke jeruk pepaya ini. Tapi alhamdulillah hari ini saya mau melaksanakan penyambungan ini. Oh ya sahabat, pada langkah penyambungan ini tentu saja kita membutuhkan peralatan ya, perlengkapan peralatan. Alat pertama ini adalah cutter. Namun yang paling utama harus bersih, steril ya, jangan sampai ada karat ya, ada kotor-kotor di sini ya, karena itu akan mengganggu proses penyambungan ya. Kedua, ini adalah parafilm. Parafilm ini berfungsi untuk mengikat atau menutup sambungan ya. Jangan sampai di sini ada celah atau ada rongga sehingga ada udara maupun ada air ya, atau keringat air di sini. Ini sebab akan mengganggu proses penyambungan. Ini parafilm. Yang kedua, ini adalah grafting tip. Sama, grafting tip ini juga sama untuk membungkus atau mengikat sambungan ini sendiri ya. Dan ini berfungsi juga untuk mengikatnya. Tapi tentu saja sahabat ya, kedua-duanya ini bisa ditembus, insya Allah bisa ditembus oleh mata tunas yang baru ya. Ini syaratnya tentu saja ini harus bisa ditembus oleh mata tunas yang baru muncul dari sambungan itu sendiri. Dan perlu sahabat ketahui, grafting tip dan parafilm ini ya, sebetulnya di saya belum ada yang jual ya, makanya saya beli secara online ya. Sahabat, ini lihat ya, kita cari batang yang mau disambung di jeruk pepaya ini ya. Nah, kita mau cari yang ini, yang mau nyambungkan yang ini. Nah, ini lumayan sehat. Ini rockstok ya, batang bawah jeruk pepaya yang mau saya sambungkan dengan jeruk lemon. Besarnya seperti ini, sehat ya. Dan tentu saja kita harus mencari entries dari jeruk lemon yang besarnya mirip seperti ini ya, yang sehat dan besarnya mirip seperti ini. Besar atau lebih kecil juga nggak apa-apa, tapi lebih idealnya kita cari entries jeruk lemon yang besarnya mirip seperti ini. Coba kita lihat ya, cari. Nah sahabat, ini adalah jeruk lemon yang akan saya sambungkan ke jeruk pepaya tadi ya. Saya mau mencari entries batang yang besarnya mirip dengan rockstok yang tadi saya perlihatkan di jeruk pepaya ya. Saya rasa ini cukup ya besarnya supaya dalam penyambungannya mudah. Nah, sehat. Nah, saya mau ambil ini buat entries penyambungan dengan jeruk pepaya. Ini adalah jeruk lemon.
Seperti yang sahabat lihat ya, ini entris dari jeruk lemon, ini jerpaya, mirip-mirip ya. Ini mirip-mirip ya. Kita buang dulu daunnya. Di batang jeruk ini juga ada durinya, sahabat harus hati-hati. Kita berharap nanti muncul tunas dari sini ya, tunas baru dari sini, ini ya. Nah setelah ini kita bungkus dengan parafilm. Yang bersangkutan ini ya, dua kali juga nggak apa-apa sih, ini mah bisa jebol sama tunas baru ya. Kalau bisa satu aja, satu kali ya, satu kali lilit yang rapat, jangan sampai ada rongga di sini ya, jangan sampai ada rongga udara atau keringat air ya, sebab itu akan menggagalkan proses penyambungan. Ini harus rapat. Ini selanjutnya kita tinggal menyambungkannya ke ini. Ya. Sebetulnya sahabat, ini kan sudah mirip ya. Kalau terpaksa entrisnya lebih besar dari rotsoknya, dari batang bawahnya, terpaksa karena tidak ada lagi, bisa. Cuma yang ini yang diruncingkan ya, yang ini yang dibelah. Ya. Tapi sekarang karena mirip, batang bawah yang dibelah. Bisa sahabat lihat ya. Hati-hati karena ini tajam. Ya, bisa lihat ya sahabat. Hati-hati ya, ini harus bersih, makanya ini harus bersih. Cutter harus bersih. Ini kita runcingkan. Sekali lagi hati-hati. Dalam proses penyambungan ini ya, ini harus benar-benar lurus ya, jangan sampai ada rongga ini ya. Ini juga sama, sampai ada rongga. Ya. Tinggal kita sambungkan. Bisa sahabat lihat ini, dari sini lihat, dari sini kamera, jangan terlalu dekat gitu ya. Ya,
seperti ini. Sekarang tinggal mengambil parafilm maupun grafting tip. Pakai grafting tip juga nggak apa-apa ya, itu lebih bagus. Ini mah kalau ini kan buat tunas ya, lebih lunak supaya mudah dijebol. Kalau ini kita pakai grafting tip saja, melilitkannya ya, menyambungkannya. Oh ya sahabat, sebelumnya silahkan klik like apabila Anda suka dengan video ini, subscribe bagi yang belum di Leo Margo Channel, atau kalau ada manfaat silahkan share kepada yang lainnya, tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Nah, sahabat, jangan terlalu keras ya, yang penting rapat. Meskipun saya tidak bisa memastikan ini berhasil atau tidak, tapi insya Allah dengan cara seperti ini sambungan bisa berhasil. Ya, rapat. Ininya kan rapat ya, seperti yang ini rapat sahabat ya. Insya Allah tidak akan ada rongga udara maupun rongga ada air yang masuk ini. Insya Allah beberapa hari kemudian ke sana ya, nanti sudah, kalau ini berhasil, sudah ada bintik-bintik tunas baru yang muncul, dan kita berharap semoga penyambungan ini bisa berhasil. Ini sekali lagi ini adalah jeruk, sekali lagi ini adalah jeruk lemon, ini jeruk pepaya, jeruk paya. Seperti yang sudah ya saya sambungkan, ini jeruk manis dekopon. Ya itulah sahabat, baru saja saya laksanakan teknik penyambungan jeruk lemon ke jeruk pepaya. Cara yang sederhana, dan sebetulnya banyak ya konten-konten yang kelihatan penyambungan jeruk. Cuma karena ada, sekali lagi karena ada netizen yang minta saya membuat video ini, alhamdulillah saya laksanakan hari ini. Semoga saja ada sedikit manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.